Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Sebab kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang selalu merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Sebab itu pagi hari ini mari datang kepada Tuhan. Bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Sebab di balik ucapan syukur terletak kekuatan yang besar. Dan kekuatan itu yang memampukan kita untuk melangkah, berjalan, melewati setiap persoalan. Sebab kita yakin ada Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih.
pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan Setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari dengan mengangkat tangan serukan haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau, berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Amin. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya. Bagimu pujian, bagimu hormat, kemuliaan, kejayaan sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala bangsa, suku, kaum dan bahasa akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Raja di atas segala raja. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai setiap langkah hidup kami. Dalam segala keadaan, Kau selalu menunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Bahkan saat kami tidak setia, Kau menyatakan kesetiaanmu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam segala, Kau setia, Kau jaya bagiku. Bapa
Kekuatan kami hanya Yesus, sukacita, tempat persembunyian kami, gunung batu kami, bubuk pertahanan kami, hanya Yesus, sumber segalanya. Kau Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk bertahan melewati setiap persoalan. Kau cahaya yang menerangi setiap kegelapan yang ada di sekitar kami, supaya kami dapat berjalan melalui segala sesuatu yang terkadang sulit kami lalui. Tapi kami percaya Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Pagi hari ini biar kami terus memandang wajah-Mu Tuhan, hanya Allah Immanuel yang kami sembah. bagi Rajaku yang duduk di tanah.
duduk di atas tahta, memerintah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami akan berdoa, nanti dengan kasih Kristus Bapak Saimian akan bawa kita dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat segala kebaikan kemurahan-Mu. Biarlah Engkau menyatakan kasih karunia-Mu terus dalam hidup kami. Sebab hidup kami adalah hidup karena kasih karunia Tuhan. Hanya karena kemurahan hati-Mu yang Engkau nyatakan setiap hari dalam hidup kami. Bapa, kami tetap percaya akan penyertaan-Mu atas bangsa kami, negara kami Indonesia ini. Biarlah Engkau nyatakan terus kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu semakin hari semakin indah atas bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemerintahan ini berjalan atas kehendak Tuhan, atas penyertaan Tuhan. Dan biarlah pemerintahan ini terus di dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Engkau bekerja melalui orang-orang yang ada di pemerintahan, baik yang di tingkat pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Dari presiden sampai kepada pemerintahan di setiap provinsi, gubernur, kabupaten, bupati, kota-kota, wali kota, beserta sampai ke kecamatan, kelurahan, desa, RT, RW yang ada Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu yang ajaib Engkau terus kerjakan. Pembangunan selama pemerintahan ini terus menerus dikerjakan. Biarlah setiap infrastruktur yang ada dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan itu boleh dipakai untuk kemakmuran rakyat Tuhan. Kami percaya kalau hari-hari yang sulit ini terus Tuhan campur tangan. Engkau memberikan solusi atas setiap masalah negara ini, baik di bidang perekonomian maupun pendistribusian barang-barang yang ada, harga-harga maupun juga Tuhan keamanan, ketertiban. Kami berdoa Tuhan, terus ada keseimbangan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Kami percaya hari-hari sulit pandemi COVID-19 segera berakhir dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan, hari-hari ini semakin indah, semakin banyak orang yang Kau tolong, Kau sembuhkan. Dan biarlah kami tetap menjaga prokes, bagi yang belum vaksin terus mengikuti vaksinasi hingga selesai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya memandang ke depan kehidupan berbangsa dan bernegara kami ada bersama dengan Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati. Pakai hamba-hamba-Mu, seluruh umat-umat Tuhan, gereja-gereja-Mu tetap bersatu sehati sepikir di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau melalui kebenaran firman-Mu, menjadi garam dan terang bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu di dalam penggembalaan, pelayanan mereka Tuhan. Baik di kota, di desa, di gunung, di lembah, di mana saja. Sepanjang umat-umat-Mu dilayani dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan Engkau campur tangan memberikan pertumbuhan bagi kerohanian, pelayanan hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat Tuhan. Tetap setia, bertumbuh dan berbuah berakar kokoh yang kuat di dalam kebenaran firman-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, biar kami setiap pribadi-pribadi ini terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh melakukan dan merasakan betapa hebat Tuhan berkarya dalam hidup kami. Engkau menolong, memberkati setiap kami Tuhan, baik masalah-masalah yang kami hadapi hari-hari ini, baik masalah rumah tangga, ekonomi, kekuatan, kesehatan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkaulah penolong kami dan jadikan kami menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada, baik di keluarga, di rumah maupun juga Tuhan di tempat pekerjaan pelayanan yang ada. Nama Tuhan selalu dipuji, dipermuliakan. Berkati Tuhan setiap kami, dan kami rindu Tuhan menjadi garam dan terang Tuhan, menjadi tempat di mana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami percaya dan sebentar kami dengar kebenaran firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur kita boleh menyembah Tuhan di saat teduh pada hari ini.
Hari ini kita juga ada di hari kedua dari doa puasa 40 hari Efrata. Saya berharap saudara semua bisa menikmati puasa hari pertama, dan sekarang kita masuki puasa hari kedua dengan penuh semangat dan sukacita. Yang belum puasa, siapkan dirimu untuk ikut puasa, karena kita dalam kegerakan puasa 40 hari untuk makin mendekat kepada Tuhan, makin cinta Tuhan, makin merasakan mengenal Tuhan secara pribadi. Di hari kedua ini kita akan membicarakan nama Tuhan kita yang disebut sebagai Elohim di dalam Alkitab. Bahkan ini adalah kata yang pertama muncul di Alkitab kita dalam kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah di sini adalah Elohim. Ya, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim, ya. Allah Elohim menciptakan. Jadi kitab Kejadian adalah dalam 5 kitab Musa, tulisan Musa, ya, Pentateuch atau Torah. Dan dalam kitab ini Musa menuliskan bagaimana penciptaan, padahal Musa tentu jauh, ya, dari Adam Hawa, dia keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub, dan keturunan berikutnya baru ada Musa. Tapi dengan tuntunan Tuhan, dia menuliskan ini. Dan dari kitab kita pertama kali dikatakan Elohim menciptakan langit dan bumi. Jadi Elohim ini Allah yang diterjemahkan di bahasa Indonesia kita sebagai Allah, A-L-L-A-H, Allah. Ya, nah atau sama konsepnya dengan Tuhan. Nah, pada kata Elohim ini kita belajar keistimewaan Tuhan. Dari situ kita belajar yang akhirnya kita sebut sebagai Trinitas, yaitu Allah itu adalah satu pribadi, tetapi ada 3 di dalamnya, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi satu, karena dalam kitab Ulangan Anda akan temukan bahwa ayatnya berkata Elohim itu adalah Esa. Elohim itu satu, tunggal. Tapi dari kata Ibraninya ini adalah jamak, plural, lebih dari satu. Elohim, coba semua berkata Elohim. 1, 2, 3, Elohim. Nah, dalam bahasa Ibrani kalau ada akhiran im itu artinya jamak, lebih dari satu. Kalau ada malaikat namanya kerub, itu satu. Tapi kalau kerubim itu adalah lebih dari satu malaikat kerub. Begitu kira-kira. Nah ini sama. Kalau dia satu ya hanya elah atau el, dari kata el yaitu yang kuasa. Tapi ini menjadi Elohim. Berarti menjadi jamak. Jamak plural, tetapi ketika dikatakan menciptakan, pada mulanya Allah Elohim yang jamak tadi menciptakan, ini diubah menjadi kata kerjanya itu tunggal, single. Jadi menarik, ini tidak muncul di tempat lain. Ini kok subjeknya jamak, tapi kata kerjanya tunggal. Karena ini mau mengajar bahwa Allah itu dia Trinitas. Nanti berikutnya kita akan belajar tentang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam Perjanjian Baru. Tapi di sini sudah diperkenalkan Allah itu jamak, tapi tindakannya adalah tunggal. Nanti juga kita akan belajar di ayat-ayat berikutnya bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia dan dia berkata, marilah kita menjadikan manusia, marilah kita. Kenapa kita? Karena ada jamak di situ, ya. Nah, oke, ini keistimewaan dari kata Elohim ini. Nah, Elohim dimunculkan pertama kali ada hubungan dengan pencipta atau penciptaan, karena dia adalah El atau Elah, yaitu yang kuasa, yang berkuasa, dan dia menjadi pencipta. Karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada yang lain,
maka Elohim itu, Tuhan itu, Allah itu sudah ada sebelumnya. Ini yang kemarin kita bahas, Yahweh atau Yehovah atau Adonai yang diucapkan orang Yahudi, ya, YHWH, artinya dia sudah ada, dia ada sebelum yang lain ada. Nah, tapi dalam konteks Kejadian 1:1 diperkatakan sebagai pencipta. Elohim adalah pencipta. Dia menciptakan terang, ya, pada hari pertama. Yang sebelumnya dunia itu kosong, belum berbentuk dan kosong. Ya, hari pertama dia ciptakan terang, enggak ada terang, lalu ada terang dengan perkataan Elohim ini. Hari kedua dia menciptakan cakrawala. Ada pemisahan antara air dengan udara. Nah, dia menciptakan dengan perkataannya. Ada kuasa, sangat berkuasa, ya, sangat hebat. Di hari ketiga, dia menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan tumbuhan besar, tumbuhan kecil. Dia menciptakan dengan luar biasa. Hari keempat, dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang. Artinya dia juga menciptakan perhitungan waktu. Karena kita menghitung waktu pakai matahari, putaran matahari. Matahari terbit, terbenam 1 hari. Orang Chinese, orang Yahudi, orang Arab, orang Jawa juga memakai penanggalannya pakai bulan. Nah, bulan juga ciptaan Tuhan. Jadi bulan purnama, bulan yang kosong, bulan purnama, bulan kosong lagi, itu 1 bulan dan seterusnya. Jadi matahari dan bulan dan bintang-bintang, Tuhan pencipta, Elohim, bintang yang begitu banyak di langit, yang miliaran galaksi. 1 galaksi itu miliaran bintang, dan ada miliaran galaksi di seluruh dunia. Dan yang menciptakan adalah Allah, Elohim, yang diperkenalkan di kitab Kejadian ini. Wow, luar biasa. Hari kelima, dia menciptakan ikan-ikan dan burung-burung di udara, binatang di air, di laut, dan juga yang terbang, burung-burung. Hari keenam, dia ciptakan binatang darat, dan diakhiri dengan dia menciptakan manusia yang segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang dahsyat sekali. Elohim adalah pencipta yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang sebelumnya kosong melompong menjadi ada. Dari yang sebelumnya gelap menjadi terang. Dari sebelumnya kacau menjadi ada daratan, ada lautan, ada tumbuh-tumbuhan. Yang sebelumnya kosong menjadi ada ikan, burung, binatang. Bahkan dia ciptakan manusia dengan tangannya dan hembusan nafasnya. Saudara, artinya ketika kita bicara Tuhan sebagai Elohim, Allah, maka kita bicara tentang pencipta yang maha kuasa. Dan ini yang diperkenalkan di Alkitab kita. Kata Elohim muncul 2000 kali lebih di Alkitab kita. Ya, jadi ini diperkenalkan. Memang kemarin saya bilang bahwa ada dia namanya adalah Yahweh, tetapi juga disebut Elohim. Bahkan kemarin saya mengutip kitab Keluaran bagaimana Tuhan berkata kepada Musa, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, aku memperkenalkan diri sebagai Elohim, sebagai El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Tapi kepada Musa, karena Musa tanya namanya, baru dia perkenalkan sebagai Yahweh. Tetapi dia juga memperkenalkan diri sebagai Elohim, sebagai Allah, pencipta yang maha kuasa. Nah, saya berharap Anda tidak pernah ketemu, tetapi ada jadi di antara saudara pernah ketemu dengan kelompok yang membuat kegaduhan di Indonesia dengan berkata tidak boleh pakai kata Allah. Bahkan mereka punya Alkitab yang kata Allahnya diganti dengan Elohim ini. Ya, karena mereka berkata Allah itu adalah dewa atau sembahan orang Arab dan seterusnya. Nah, saudara jangan terbawa dengan kelompok itu. Mereka punya pemikiran, pandangan mereka, tetapi kita tetap menggunakan kata Allah
lembaga Alkitab juga tetap pakai kata Allah. Kenapa? Karena ini adalah penggunaan bahasa sebutan Allah. Sejak dari abad ke-16-17 saat agama Kristen masuk ke Indonesia, maka sudah dibuat Alkitab bahasa Melayu juga dipakai kata Allah. Dan kalau yang orang Indonesia menyebutnya Allah gitu ya. Nah, kalau ada klaim bahwa orang-orang berkata Allah itu nama Tuhannya orang Muslim, saudara harus dikoreksi juga. Karena kata Allah atau yang mereka baca Allah itu sudah ada disebut oleh Musa. Bahkan sudah ada sejak zaman Yesus pun pakai kata Allah. Dan gereja mula-mula itu di Israel sana, itu banyak juga orang-orang Kristen Arab. Karena itu memang daerah Timur Tengah, saudara. Lalu menyebar banyak orang-orang Arab yang menjadi Kristen. Dan mereka mempunyai kitab. Dan mereka memakai nama Allah atau Allah itu. Sebelum zamannya Nabi Muhammad abad ke-6. Jadi 6 abad sebelumnya sudah dipakai kata Allah ini, saudara, di Alkitab kita. Jadi bukannya orang Kristen yang meniru atau yang menggunakan kata Allah ini, tapi sudah ada sejak 6 abad sebelumnya. Dan juga sudah muncul sejak zaman Nabi Musa. Sejak zaman Nabi Musa. Artinya memang bahasa Ibrani yang dipakai Musa itu Elohim. Tapi ketika diterjemahkan oleh bahasa-bahasa lain, mereka menggunakan kata Allah, termasuk untuk orang-orang Arab ini, saudara. Ya, jadi kata Allah ini bisa kita pakai, Dari kata mana? Elohim. Ini soal sebutan, soal bahasa, soal gelar. Ya, jadi kalau suatu saat Anda ketemu, jangan berdebat dengan mereka. Oke lah, mereka punya pada kita tetap selama percaya Yesus kita bersaudara gitu ya. Nah, tetapi ini menyimpang sedikit karena sebagai gembala harus ingatkan Anda ya, harus ingatkan Anda. Karena ada banyak hal kelompok-kelompok yang mencoba merongrong mengganggu gereja. Nah, jadi sejak dulu Tuhan pakai Elohim ini. Jangan lupa bahwa Musa juga bukan orang Arab. Musa adalah orang Israel. Mereka pakai bahasa Ibrani, yaitu Elohim ini, yang kemudian di bahasa Arab, di bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Allah, di bahasa Inggris diterjemahkan sebagai God, yang sama dengan Allah tadi terjemahannya. Jadi konsep Allah sudah dipakai dan mujizat terjadi karena Allah yang Maha Kuasa ini, ya. Oke, jadi kembali kepada Elohim atau Allah. Ini konsep yang mau mengajarkan kita bahwa kita punya Tuhan adalah pencipta. Dia punya kuasa yang Maha Kuasa untuk menciptakan. Jadi kalau Anda keluar dan melihat langit, bulan, bintang, matahari, ini ciptaan Tuhan. Anda lihat ke bawah, ada rumput, ada tanah, ada sungai, ada laut, semua ciptaan Tuhan. Bahkan kalau Anda melihat binatang-binatang, semut, nyamuk mungkin, lalat, sampai kepada binatang besar, ada gajah, jerapah. Lalu yang ditemukan fosil-fosil dinosaurus yang sudah punah itu, semua ciptaan Tuhan. Kita nggak bisa berkata nggak ada penciptanya. Ini pasti ada penciptanya, yaitu Tuhan. Ya, orang ateis berkata nggak ada Tuhan. Tapi mereka nggak bisa jelaskan di mana, siapa yang menciptakan semua ini. Tidak bisa kita bilang, oh ini mimbar ini terjadi begitu saja. Pasti ada yang menciptakan. Mikrofon ini jadi begitu saja, celing. Nggak bisa, saudara, pasti ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan alam semesta? Itulah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita bicara tentang Elohim, kita diingatkan tentang kuasa Tuhan yang menciptakan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Apa yang sedang terjadi di hidupmu? Apakah Anda sedang mengalami kesulitan, tantangan, masalah, problem? Saudara, ayah percaya kita punya Tuhan yang adalah pencipta. Bisa menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Dan nanti ini akan diteruskan sampai kepada masa Yesus. Mengapa Yesus juga disebut sebagai Tuhan? Karena dia juga mencipta. Berbagai ayat menunjukkan dia adalah pencipta. Dia ada saat dunia diciptakan. Dia ada bersama Elohim ini tadi saat dunia diciptakan. Makanya itu konsep Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada saat dunia dijadikan, menciptakan. Makanya nanti di pasal 1 bagian bawah Anda akan temukan, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Ya, segambar dan serupa dengan Tuhan. Tuhan pun menunjukkan dalam karyanya, yaitu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau manusia bisanya memodifikasi atau merangsang, membuat, ya, Anda ke rumah sakit, dokter yang pintar-pintar dengan peralatannya, mereka bisa menolong. Ya, misalnya ada transplantasi jantung, transplantasi hati, hatinya sudah rusak, sirosis, lalu dikasih hati yang baru, lalu hati itu punya kemampuan untuk berkembang, akhirnya dia punya hati yang ini, yang bagus, ginjalnya rusak, lalu ada donor ginjal orang yang sehat, ginjal yang baik dimasukkan. Nah, itu manusia bisanya nambal sulam atau menggabung-gabungkan atau ini, ya. Tetapi bukan dalam unsur mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Yang bisa dibuat manusia adalah memperbaiki atau mengembangkan dari bahan yang ada. Dari tanah diambil, dari pohon-pohonan semuanya, jadikan plastik, jadikan serat, macam-macam, akhirnya masuk pabrik jadi HP, gitu ya. Ini manusia menciptakan HP, tapi menciptakan dalam arti beda dengan Elohim. Ini manusia menciptakan dalam rangka menggabung-gabungkan, memproses, ya, mirip dengan Elohim tadi, tetapi tidak persis sama. Karena manusia hanya berkreasi dengan apa yang ada. Tapi manusia nggak bisa menciptakan biji plastik. Manusia nggak bisa menciptakan kawat tembaga. Tembaganya nggak bisa ciptakan. Ya, bisanya adalah mencampur-campurkan, mengambil dari alam, membersihkannya dan seterusnya, mengolahnya. Ya, mengolahnya. Nah, tetapi Tuhan berbeda. Konsep Elohim adalah dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang kosong menjadi isi, dari yang tidak punya menjadi punya, ya, dari nggak ada tanaman jadi tanaman, celing, dari yang nggak ada binatang jadi binatang, dari nggak ada terang jadi terang dan seterusnya. Dan itu yang dibuat Yesus, ditunjukkan dari orang-orang kusta yang mungkin tubuhnya sudah rusak oleh kusta. Bahkan orang sakit kusta itu bisa jari-jarinya hilang, bisa kupingnya putus karena syarafnya diserang, tidak kerasa, luka lama-lama, busuk, putus, mereka tidak kerasa. Tapi ketika kita berkata Tuhan mentahirkan mereka, bahkan kulitnya menjadi mulus lagi seperti bayi. Saudara, Tuhan menciptakan kulit yang rusak itu seketika berubah. Orang yang buta, Tuhan hanya meludah, mengambil lumpur, lalu dioleskan di matanya, dan mata yang rusak menjadi ada. Ya, Tuhan buat 5 roti, 2 ikan. Ini bukan dikembangkan, tetapi benar-benar dari 5 roti diubah menjadi cukup untuk 5.000 orang, menjadi dilipat gandakan. Itu Elohim yang bisa melakukan. Manusia tidak bisa melakukan. Butuh proses kalau manusia. Ya, mungkin biji ditanam, bertumbuh, baru bisa. Tapi itu pun bukan manusia yang mengerjakan, alam yang mengerjakan. Nah, Tuhan sumber dari alam, sumber dari segalanya. Jadi ini yang menunjukkan mengapa Elohim bicara tentang Trinitas. Karena ada Yesus yang juga melakukannya yang ada pada saat penciptaan. Jadi bagaimana dengan hidup kita sekarang?
Kalau Anda ingat kata Allah, Anda ingat Dia pencipta. Dia adalah pencipta dalam hidupmu. Dia adalah pencipta yang super maha kuasa. Jadi ketika engkau dekat dengan Tuhan, Immanuel, engkau bersama dengan Tuhan yang mau menyertai Anda. Kau berdoa kepada Allah Elohim, kepada Allah Sang Pencipta. Maka saudara jangan takut, Dia sanggup membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup membuka jalan saat tidak ada jalan. Dia sanggup membuka pintu, bahkan membuat pintu yang baru saat engkau tidak punya jalan keluar. Dia yang sanggup membuat terobosan demi terobosan dalam hidupmu. Kata saudara, percaya kepadanya, takut akan Dia. Jangan khawatir, jangan cemas. Ada seorang teman pendeta yang dia kena serangan jantung, sudah masuk dan dokter berkata harus di bypass karena sudah parah, penyumbatan di mana-mana. Tapi saudara, hamba Tuhan ini dia berdoa pada Tuhan, dia minta kesempatan, Tuhan kalau boleh saya tidak mau dioperasi, saya nggak mau dibedah-bedah, saya nggak mau dibuka-buka ini. Tuhan izinkan Tuhan kalau boleh. Wah, dan ini hamba Tuhan yang sangat dekat dengan Tuhan, sangat akrab dengan Tuhan. Tuhan sayang kepadanya. Dan saudara, berapa saat kemudian ketika dokter memeriksa lagi, dicek lagi saudara, mereka terkejut karena jantungnya mulai normal. Ketika diperiksa lagi, ternyata mereka menemukan ada urat baru yang muncul. Ada urat baru yang sebelumnya tidak ada. Kenapa? Karena Tuhan kita Elohim, pencipta, dari yang tidak ada menjadi ada. Bisa, bisa saudara. Dia Tuhan yang sanggup menolong. Dia Tuhan yang sanggup bekerja. Jadi saudara, mari apapun keadaanmu, lari kepada Tuhan. Dia Elohim, Dia pencipta. Coba semuanya angkat tangan, katakan, Tuhan Engkau pencipta. Sekali lagi, Tuhan Engkau pencipta. Aku percaya kepadamu. Tolong hidupku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Hari ini di hari puasa kedua, mari renungkan. Engkau punya Tuhan. Tuhan yang adalah pencipta. Dia bisa ciptakan alam semesta yang luar biasa ini. Apalagi hanya kebutuhan hidupmu. Hanya kebutuhan hidupmu. Ada cerita sekolah minggu. Sebut saja si Bejo, ya, saya suka cerita Bejo saudara. Nah, Bejo suatu kali makan dan dia senang sekali karena beras nasi yang dia makan itu enak sekali. Lalu dia bilang kepada mamanya, "Ma, terima kasih buat nasinya. Wah, nasinya jadi nasi ayam, nasi liwet, enak sekali." Ya. Wah, mama sudah membuat nasi yang enak. Lalu mamanya bilang, "Oh, ya bukan saya yang membuat." Ya, lah mama dapat nasi ini dari mana? "Oh, dari beras. Beras saya masak jadi nasi." "Oh, berasnya dapatnya dari mana?" "Oh, dari itu warung Mbok Yem depan rumah yang jual sembako." Oke, lalu si Bejo keluar ke warungnya Mbak Yem, Mbok Yem, terima kasih buat berasnya." "Oh ya, kenapa?" "Mama beli beras di Mbok Yem, wah dijadikan nasi liwet enak sekali. Wah, Mbok Yem hebat sekali, bisa membuat beras." Anak kecil saudara, pikirannya Mbok Yem yang membuat beras itu. Mbok Yem berkata, "Oh enggak, bukan saya yang buat beras." "Lalu dari mana?" "Oh, ini ada yang Pak yang muter jual sembako itu, ya, ada Pak itu yang dia membawa ke sini, pedagang saudara." "Oh ya, nah itu sebut aja Pak Eko." "Weh, Pak Eko itu yang ngirim beras ke sini, jual ke Mbok Yem. Mbok Yem jual di sini dibeli mamahmu." "Oh, ini Pak Ekonya datang." "Oh ya, Pak Eko, terima kasih ya, Pak Eko sudah buat beras, bisa dibeli Mbok Yem, dibeli mama saya, lalu jadikan nasi enak." Pak Ekonya senyum-senyum. "Sorry Jo,
Bukan aku yang buat beras, Jo. Ya, aku cuma beli dari petani. Dah. Oh, dari petani. Dari mana? Oh ya, itu Pak Tani. Lalu suatu kali Bejo ketemu Pak Tani. Dan dia berkata, Pak Tani, terima kasih. Pak Tani sudah membuat beras. Sehingga saya bisa makan. Dibeli pedagang, dibeli yang jual toko sembako, dibeli mama saya. Sekarang saya bisa makan nasi liwet. Pak Tani senyum-senyum. Iya, saya memang yang jual kepada pedagang. Gimana cara Pak Tani membuat padi? Bukan membuat, Jo. Aku cuma menanam. Padi itu saya taruh di tanah. Lalu saya sirami, kasih air, kasih pupuk. Dengan bantuan matahari bertumbuh. Setelah berapa waktu nanti menguning, diolah jadi beras. Jadi siapa yang membuat padi? Siapa yang membuat bulir padi? Saudara, bukan petani. Petani pun hanya mengolah. Jadi siapa yang membuat? Yang membuat adalah Elohim, Tuhan yang menciptakan dan menyiapkan semuanya buat kita manusia. Jadi saudara, kalau Anda dalam keperluan, aku perlu beras. Saudara, Anda harus berdoa kepada Elohim. Tuhan Allahku, Allah pencipta, aku perlu beras ini buat makan. Saudara, Dia pencipta, Dia bisa memberi, Dia bisa mencukupkan dengan caranya yang ajaib. Ya, karena Dia adalah Elohim. Dia Elohim yang ajaib. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun kondisi yang sedang kau butuhkan, ayo lari kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Saat Elia musim kekeringan, kelaparan, dia disuruh kepada janda Sarfat yang hanya punya tepung sedikit dan minyak sedikit. Tapi karena janda ini taat kepada perkataan Elia yang juga taat kepada Elohim pencipta, maka tepung sedikit itu diambil ada lagi, diambil ada lagi, diambil ada lagi. Minyak dituang ada lagi, ada lagi, ada lagi. Cukup untuk mereka melewati musim kelaparan. Kenapa? Karena Elohim, Tuhan pencipta. Saudara, apa yang kau terbatas? Ayo datang kepada Tuhan. Dia adalah pencipta. Dia adalah pencipta yang sanggup menyediakan yang kau perlukan. Mungkin ada di antara Anda yang merasa kekurangan uang, butuh duit untuk membayar segalanya, dan engkau hanya punya sedikit. Datang kepada Dia, minta Tuhan yang mencukupkan, minta Tuhan menciptakan mujizat. Engkau yang butuh kesehatan, lari kepadanya. Dia yang menciptakan organ-organ yang baru. Dia bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada, menyehatkan kembali. Suatu kali simpek saya, jadi Pak D ya, itu sudah umur 90-an tahun, sakit di rumah sakit. Saya dikabari bahwa simpek ini dia sakit ginjalnya. Ketika saya datang ke sana, anak-anaknya cerita, rupanya ginjalnya yang satu sudah rusak, yang satu sudah mengecil, jadi fungsi ginjalnya sudah turun tinggal sekian persen. Karena dua ginjalnya sudah mengkerut, saudara. Bahkan yang satu sudah betul-betul rusak. Dan dokter berkata, ini harus dioperasi. Kalau enggak dioperasi, enggak tahu, enggak akan selamat. Tapi ketika ditanya, apakah dijamin kalau operasi akan bisa sembuh? Ya 50-50 juga. Ini ginjal yang rusak ini, yang satu harus diambil. Yang satu sudah mengkerut tinggal sekian persen fungsinya. Tapi yang sudah rusak ini harus diambil. Dan ini dalam kondisi usia sudah 90-an tahun, saudara.
Gimana mau ngoperasi? Gimana apakah tubuhnya akan kuat? Dan kalaupun sudah diambil, apakah akan sanggup untuk melewati pemulihan? Dokter juga nggak bisa jamin. Tapi yang jelas dokter memberi ultimatum. Kalau sampai hari Sabtu sore tidak dioperasi, ya saya tidak mau ngoperasi, ini pasti sudah akan lewat, tidak bisa. Hari Jumat saya datang ke sana, saya berdoa, saya sampaikan Injil kembali kepada Simpa ini karena dia belum percaya Tuhan. Saya tengah-tengah dia antara sadar dan tidak sadar, saudara. Saya beritakan Injil, saya beritakan Yesus yang berkuasa, dan kita berdoa. Saya juga nggak tahu mau doa apa, karena dalam kondisi sudah 90 tahun, sudah tidak bisa apa-apa, kondisinya begitu. Dokter juga sudah, kalau sampai besok nggak operasi ya kita angkat tangan. Tapi saya berdoa kepada Pencipta, Elohim, Tuhan yang sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Saya minta mujizatnya, saya minta keajaibannya. Dan saudara, ternyata Tuhan memang betul-betul Elohim. Dia Allah yang menciptakan. Karena hari Sabtunya, justru Simpa ini badannya makin segar. Dia lebih sadar lagi. Lalu diperiksa dokter. Ternyata ajaib. Karena fungsi ginjalnya naik, saudara. Ya, bahkan ginjal yang sudah rusak, yang harus dibuang itu ternyata berfungsi kembali. Dan bahkan dalam beberapa hari kemudian, dia sudah boleh keluar dari rumah sakit. Dan ketika ketemu saya, dia sudah bisa jalan lagi pelan-pelan, saudara. Wow, sampai akhirnya kita adakan syukuran, kita berdoa di rumahnya, bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Berdoa, ajaib. Kenapa? Karena Elohim, Tuhan, kalau dia turun tangan, maka dia bisa ciptakan. Bahkan ginjal yang sudah rusak, Tuhan berikan ginjal yang baru. Saudara, masih ada harapan bersama Tuhan Pencipta. Ada harapan mujizat dalam hidupmu. Ada harapan mujizat dalam pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam keuanganmu bahkan. Saudara, terus dekat dengan dia. Terus berdoa. Minta Tuhan turun tangan. Dia Elohim, Pencipta yang dahsyat. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya Engkau adalah Allah Elohim yang penuh kuasa. Engkau yang menciptakan alam semesta yang begitu dahsyat ini. Kami percaya juga Engkau adalah Immanuel, Allah yang beserta kami. Dan saat kami dalam pergumulan, saat kami dalam kebutuhan, Tuhan, Engkau pembuat mujizat. Kata Tuhan, kami minta saat kami membutuhkan, bahkan Engkau bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Buat anak-anak yang sedang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Bahkan Tuhan berikan organ-organ yang baru, yang sehat, yang segar. Kami berdoa buat anak-anak yang dalam kebutuhan keuangan. Tuhan buat terobosan. Mereka akan mendapat jalan-jalan keluar yang sebelumnya tidak ada. Tuhan menyediakan dengan cara yang ajaib. Ya, berdoa buat Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, yang sanggup menciptakan alam semesta. Tolong hidup kami, biar hidup kami juga mengalami kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk hari kedua puasa ini Tuhan menolong sehingga kami kuat untuk puasa dan kami semakin dekat dengan Tuhan, mengalami kuasa Elohim yang luar biasa. Kami masih kali dengan sukacita, berkati semua yang sudah melayani hari ini, berkati semua anak-anakmu yang saat teduh hari ini. Kami akan bertumbuh. Kami akhiri dengan syukur. Bapa yang terkasih, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat berpuasa. Nanti jam 12 ada booster message buat Anda. Silakan saksikan sebelum Anda buka puasa. Tuhan memberkati.